Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Chiles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga pergerakan IHSG yang cukup bagus. Lalu juga besok ada info penting terkait Bukalapak akan IPO. Salah satu unicorn terbesar di Indonesia akan listing di Bursa Efek. Bagaimana dampaknya dengan IHSG? Apakah dampaknya lebih buruk atau dampaknya lebih bagus kepada bursa? Baik, sebelum teman-teman melihat ulasan yang saya berikan, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham dan review saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya bahas. Composite kali ini lagi-lagi mendapatkan break bullish, efek dari kemarin bentuk candle hammer, dan posisi terakhir itu positif sebesar 0,75%. Momentum MACD volume trend terindikasi sangat bagus. Sudah 3 hari peningkatan volume trend yang signifikan terjadi. Dari RSI juga momentum dari akumulasi bullish yang diberikan IHSG kepada pasar dampaknya diterima. Terlebih hari ini kita telah lepas dari masa resesi karena GDP kita naik sebesar 7,12%. Arahan baik terhadap pemulihan ekonomi negara kita Indonesia, tetapi jika teman-teman juga ingin mendukung pemerintah, haruslah tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sejauh ini saya pikir GDP kita seharusnya memang sudah positif, tetapi disiplin protokol kesehatan masih kita cukup kurang. Maka kita perlu lockdown lagi. Tetapi ada kabar buruk juga dari IHSG. Terdapat gap yang menjadi hutang kembali oleh IHSG, yaitu pada rentang break bullishnya masih break bullish di area ungu. Ada gap di antara 6174 sampai 6163. Di sini ada gap yang lagi-lagi gap itu adalah hutang. Berarti posisi ini bisa kita jadikan sebagai landasan bahwa area demand yang perlu diisi. Ada area demand yang perlu diisi nantinya di area rentang tersebut. Apakah ini kabar buruk? Saya pikir cukup kabar buruk. Kenapa? Ada kemungkinan besok IHSG akan dibawa turun. Tidak tahu apakah di sesi 1 atau di sesi 2. Karena besok juga Jumat sore atau hari Jumat biasanya ajang cuci-cuci atau ajang taking profit. Jadi bagi teman-teman harap berhati-hati untuk besok di hari Jumat. Ada saham pertama yang ingin saya bahas, salah satu saham jajan sore. Akibat BRI diakumulasi cukup besar, BRIS sudah tertahan di area demandnya dan sudah teruji area demandnya menjadi area demand supply terkuat, dan sekarang sudah rebound membentuk candle morning star. Ada area supply di antara 2760 sampai 2720 yang akan di-retest kembali apakah break atau tidak untuk BRIS. Targetnya masih sama, ada target supply di area 3080 sampai 3020, atau teman-teman ingin melakukan sell on strength di area 2760 sampai 2720, bisa teman-teman lakukan sell on strength. Atau teman-teman bisa menjual nantinya di area supply terdekat juga di area 2850. Karena target selebar headnya belum tercapai, jadi saya pikir BRIS masih ada potensi untuk melanjutkan potensinya. Jika kita lihat dari volume MACD memang sudah terindikasi bearish trend, tetapi indikasi volume distribusinya sudah mengalami pelemahan, maka indikasi akumulasi bullish akan dilanjutkan oleh saham BRIS. Selanjutnya dari momentum RSI juga sangat bagus, terjadi akumulasi cukup besar ya hari ini karena mengindikasikan bahwa momentum sudah didapatkan oleh saham BRIS. Jika kita lihat dari sisi volume memang sudah ada peningkatan dari 2 hari sebelumnya, yang pada tanggal 3 Agustus terjadi koreksi cukup kecil, lalu diimbangi tanggal 4 dan hari ini akumulasi cukup besar. Maka ada area supply yang kemungkinan akan diuji kembali
dan teman-teman bisa melakukan sell on strength di area 2760 atau 2850. Lalu kalau kita mampir sedikit ke block summary-nya BRIS posisi hari ini diakumulasi sebesar 7,6 miliar. Di pelopori ada broker PD dan BK, sedangkan broker yang melakukan distribusi itu ada broker AI. Jika kita lihat foreign dari BK dan AK itu sebesar 3,7 dan 2,9 melakukan akumulasi. Saya pikir saham BRIS seharusnya mendapatkan sentimen bagus ya, akibat akumulasi dari beberapa broker asing dan juga sentimen yang masih bagus. Selanjutnya ada saham BABP yang masih cukup menarik dan hari ini tertahan di area 520 yang merupakan area target kita untuk taking profit selebar dia punya cup. Dia punya handle dengan cukup besar dengan target cupnya sudah terpenuhi. Jika kita lihat, jika kita mengambil dari Fibonacci, kita ambil dari low-nya, maka BABP tertahan di area Fibonacci 1414. Masih ada upside sampai di area optimalnya di 570 dan ada masih kans dengan volume yang masih cukup bagus ya. Dari MACD volume trend dan momentum dari RSI mengindikasikan bahwa akumulasi bullish masih cukup kuat. Saya pikir BABP masih akan lanjut untuk esok hari. Jika kita lihat dari posisi block summary, terdapat akumulasi cukup besar sebanyak 68,6 miliar di pelopori ada broker BK. Jika kita lihat apakah broker asing? Ya, benar. BK ini adalah broker asing yang sudah akumulasi dari hari ini, kemudian hari Rabu, kemudian hari Selasa, dan kemudian hari Senin. Dari hari Senin lalu dia sudah akumulasi sebesar 135 miliar di posisi harga 466. Dan ada broker EP yang mengimbangi di posisi 2 sebesar 100 miliar. Tetapi broker EP tidak melakukan distribusi selama dia melakukan akumulasi. Dan yang melakukan distribusi ini adalah broker domestik. Maka bisa kita pastikan teman-teman yang sudah akumulasi dan sudah ambil di BABP, saya pikir bertahan saja. Kemungkinan ada potensi lanjut ke area 570 merupakan area taking profit lanjutan untuk saham BABP. Selanjutnya ada saham MSIN yang juga saya sarankan. Kenapa saya sarankan? Karena dia sudah retest punya area trendline support yang dahulunya dijadikan sebagai trendline resisten dan mampu ditembus dengan volume kuat dan terkonfirmasi. Kemudian tanggal 4 terkoreksi tetapi tidak menyentuh area trendline supportnya. Dan kemudian ada area demand yang terbentuk di sini, area 510 sampai 490 yang sudah saya bahas di review tanggal 3 untuk lakukan buy on weakness. Dan teman-teman yang sudah melakukan buy on weakness selamat dan potensinya masih cukup bagus ya. Jika kita tarik dari high ke low-nya, maka ada kans dia akan break area 610 dengan potensi lanjutan itu disampai 735. Tetapi jika teman-teman hanya ingin melakukan sell on string di area 610 masih ada potensi. Seperti itu. Dia tertahan di area Fibonacci di 0786 yang mengindikasikan bahwa area supply sedikit lagi akan di break dengan cukup kuat. Jadi teman-teman bisa memperhatikan MSIN untuk esok hari. Jika kita lihat posisi block summary memang ada indikasi distribusi sebesar 3,4 miliar dilakukan oleh broker MG dan ZP. Sedangkan broker domestik ada broker YP yang melakukan akumulasi cukup besar. Jadi MSIN saya pikir layak untuk kita pantau untuk esok hari. Ada saham selanjutnya, ada saham Agro. Agro sudah tertahan dengan middle area demand-nya di area 2380 dan sudah membentuk area swing low cukup besar hari ini dan tertahan di area supply-nya di area 2860 dan tidak mampu break ke atas. Posisinya masih cukup bagus, volume distribusi sudah mengalami pengecilan, maka akumulasi seharusnya besok sudah dimulai kembali. Dari RSI momentum akumulasi juga sudah bagus. Saya pikir saham Agro akan lanjut juga untuk esok hari. Jika kita lihat dari volumenya sudah sangat terkonfirmasi
Dua sideways antara tanggal 3 dan 4 ini mengindikasikan itu merupakan area demand, di mana area kuning ini merupakan area base yang patut kita waspadai sebagai demand terkuat juga. Jika kita lihat posisi blok summary-nya, terdapat akumulasi besar dilakukan ada broker CC sebesar 72,6 miliar di harga 2.738. Jika kita lihat posisi asing, YU melakukan akumulasi sebesar 26,9 miliar dan posisi BK melakukan distribusi paling besar. Dan saya pikir agro memang layak untuk rally kembali sampai 3.000 sebagai target sobat joker trader. Selanjutnya ada saham TPIA yang sudah kita tunggu-tunggu untuk lakukan buy on weakness karena ada kerjasama antara perusahaan minyak Thailand yang terkenal dengan TPIA Barito Pacific. Teman-teman bisa memperhatikan area 9.200 sampai 9.075 untuk buy on weakness dengan posisi MACD-nya sudah terindikasi melakukan bullish ya, golden cross, tetapi secara momentum masih terindikasi melakukan distribusi. Maka bukan tidak mungkin ada area 9.200 ini akan tersentuh dan kemudian area gap ini akan lanjut untuk ditutup dulu untuk rally selanjutnya. TPIA posisi akumulasi sebesar 11,8 miliar di pelopori ada broker BK, CC dan RX. Sedangkan yang melakukan distribusi ada 3 broker besar, ada SQ, LG dan YP. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham MTech yang teman-teman pertanyakan karena info Bukalapak besok akan datang dan hari ini terdapat akumulasi cukup besar ya hari ini dengan open di 2710 dengan high-nya 2880. Sudah mencapai area kita punya target sell seharusnya di area 2860 sampai 2810 yang merupakan area supply yang tidak dapat ditembus kemarin karena ada upside kita lanjutan di 3090. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MTech yang belum punya, bisa memperhatikan area 2680 sampai 2640 untuk lakukan buy on weakness karena ada potensi kemungkinan akan dibanting dulu karena dampak Bukalapak dan fokusnya retail dan trader ke saham Bukalapak untuk mendapat antrian arah kemungkinan. Upside-nya masih bagus dengan volume hari ini, saya pikir masih ada potensi untuk saham Bukalapak, saham MTech untuk rally. Jika kita lihat dari posisi block summary-nya, terdapat akumulasi cukup besar 61,8 miliar dilakukan ada broker PD, YP dan CC. Lalu juga ada broker KZ yang melakukan distribusi cukup besar. Dari kita lihat broker KZ ini merupakan broker domestik ya. Jadi teman-teman bisa tertarik untuk saham MTech melakukan buy on weakness esok hari. Selanjutnya ada saham Amar yang saya pikir kita akumulasi tadi dari bawah ketika dia airbag. Kenapa saya pikir saya berminat untuk masuk lagi? Karena secara hourly saya pikir ada potensi dia akan mantul di area 312, di area demand-nya ini di area 316 sampai 316. Jadi kemungkinan besar akan pantulan kembali dan akan rally untuk lanjut ke atas. Ini hanya skema yang saya pikir karena kita lihat ada pola ascending triangle dengan dia punya pola kemarin itu adalah double bottom ya. Di sini ada double bottom dengan posisi yang sama, dia punya area itu. Jadi dia break, kemudian dia harusnya retest kembali. Nah, retest di sini kemungkinan besar teman-teman bisa melakukan buy on weakness juga kembali di area 316 sampai 306. Tetapi jika dia break area 300, teman-teman bisa buang dulu karena sangat riskan untuk saham Amar di bank-bank yang mendapat sentimen digitalisasi banknya. Selanjutnya ada saham Tefas. Tefas kali ini salah satu saham digital, saham teknologi yang cukup bagus.
dia sudah pull back ya di area low-nya itu. Hari ini jika kita ambil dari hourly, di sini ada area low sebentar, kita ambil area low-nya di area 5350 sampai 520. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham tepas, bisa memperhatikan area 530, 5350 sampai 5250 untuk buy on weakness dan melakukan buy di sana ya. Kenapa? Karena indikasi MACD-nya secara hourly sudah mengindikasikan untuk melakukan buy dengan posisi golden cross. Dengan posisi momentum juga akumulasi secara hourly itu sudah bagus ya. Lalu kita ambil dari posisi block summary, terdapat akumulasi cukup besar 89,7 miliar dilakukan adalah broker YU. Dan broker YU ini merupakan broker asing. Maka saya pikir sangat tertarik untuk saham Tafas untuk kita lakukan trading untuk esok hari. Selanjutnya ada saham terakhir yang cukup menarik saya pikir. Salah satu saham teknologi juga yang bergerak di bidang sel surya, yaitu ada PTSN yang membentuk pola cup and handle dengan posisi dia akan break di sini seharusnya ya. Ada cup and handle, ada posisi dia akan break itu di area 318 sampai ada area di supply-nya di area 318 sampai 312. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Tefas, bisa memperhatikan area tersebut untuk lakukan buy on breakout. Tetapi jika tidak ada buy on breakout, teman-teman jangan menyentuh untuk saham PTSN dulu. Karena posisi RSI dengan posisi MACD-nya sedikit berlawanan ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan PTSN untuk ketika dia break area 318 dengan 312 dengan volume yang cukup valid. Jika kita lihat posisi block summary-nya, hari ini PTSN itu melakukan akumulasi sebesar 54,4 juta. Yang dilakukan adalah broker YP dan PD, sedangkan broker CC dan AI melakukan distribusi cukup besar juga. Jadi sangat betul kita harus memperhatikan area 318 sampai 312, salah satu area supply break untuk pola cup and handle di saham PTSN. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan deskripsinya di video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.